Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami membahas tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan sobat-sobat saya yang ikut andil dalam pekerjaan tugas ini. Yang pertama, Naila Hasnindias, NPM 201 3010 144. Yang kedua, Anutia Dia Sabiha, NPM 201 3010 152. Yang ketiga, Dias Aji Kuncoro, NPM 201 3010 189. Yang keempat, Adam Firdaus 201 3010 200. Yang kelima, Bima Akmal Fathu Rozi, NPM 201 3010 210. Yang keenam, Sylvia Dwi Cahyani, NPM 201 3010 260. Yang ketujuh, Alicia Syafrina Jasmine, NPM 201 3010 262. Yang terakhir, Raffi Ardiansyah, NPM 201 3010 294. Oke, selanjutnya di sini ada lingkungan eksternal teman-teman, lingkungan perusahaan atau organizational environment. Mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. Lingkungan itu bisa mencakup pesaing, sumber daya, dan lain-lain. Lingkungan eksternal dalam perusahaan dibagi menjadi dua lapis, yaitu ada lingkungan umum dan juga lingkungan tugas. Yang pertama, aku akan membahas tentang lingkungan umum. Di sini lingkungan umum mencakup lapisan terluar dari lingkungan. Semua dimensinya mempengaruhi perusahaan seiring waktu, namun sering tidak berhadapan langsung dalam transaksi sehari-hari. Di dalam lingkungan umum ini ada dimensi internasional, dimensi teknologi, dimensi sosial budaya, dimensi ekonomi, dimensi politik hukum, dimensi alam, yang masing-masingnya memiliki tugasnya masing-masing. Untuk selanjutnya, lingkungan tugas. Lingkungan tugas terdiri dari pelanggan, pesaing, dan pemasok. Pelanggan atau customer adalah orang-orang dalam organisasi dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang atau jasa dari organisasi. Pesaing adalah organisasi lainnya dalam suatu industri atau jenis bisnis yang sama, yang memberikan barang atau jasa pada pelanggan yang sejenis. Pemasok adalah penyedia bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barangnya. Next. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja atau labor market adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan bagi perusahaan. Daya pasar tenaga kerja yang berpengaruh terhadap perusahaan saat ini adalah yang pertama, kebutuhan yang terus bertambah akan pekerja yang mengerti komputer. Yang kedua, keharusan adanya investasi sumber daya manusia yang terus-menerus. Yang ketiga, dampak blok dagang internasional, otomatisasi, kontrak semena-mena, serta lokasi, fasilitas, dan dislokasi. Next. Lingkungan internal budaya perusahaan. Lingkungan internal di mana manajer bekerja pastinya terdiri atas berbagai unsur seperti budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur produksi, dan saran fisik. Di antaranya beberapa hal di atas. Budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan. Budaya internal harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri sebuah budaya organisasi dapat dipahami melalui selanjutnya nilai mendasar sebuah budaya. Ada simbol, ada cerita, ada panutan, ada slogan, dan ada cara pandang. Yang pertama, simbol. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang membawa makna bagi orang lain.
Simbol dapat dianggap sebagai bahasa non-verbal yang kaya yang secara itu dapat menyampaikan nilai-nilai penting organisasi yang menyangkut cara orang berhubungan antara satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya simbol-simbol yang melekat pada suatu organisasi tertentu yang menandakan tupoksi kerja dari organisasi tersebut. Yang kedua, cerita. Cerita yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk narasi yang didasarkan kejadian nyata dan seringkali diceritakan dan diulang-ulang di antara para anggota atau pegawai organisasi. Cerita dapat memberikan gambaran yang mampu menyimbolkan visi maupun misi serta nilai-nilai yang dimana hal tersebut membantu para pegawai dalam memahami dan menyerapnya. Misalnya, cerita tentang pendiri perusahaan Toyota, Ichiro Toyoda, yang dimana komitmennya dikenal sebagai The Toyota Way, yaitu perangkat nilai yang menjadi landasan kesuksesan Toyota. Panutan atau sesosok kekuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Panutan ini adalah seseorang yang menjadi contoh bagi para pegawai. Terkadang panutan tersebut muncul dari seseorang yang berada pada organisasi tersebut, seperti seorang supervisor meragukan pemimpin suatu organisasi karena pemimpin tersebut tidak membawa kartu pengenal yang biasa dipakai untuk memasuki area-area tertentu. Hal tersebut menunjukkan supervisor tersebut secara tidak langsung mempraktikkan dan menunjukkan cara bekerja yang baik dan benar dalam suatu organisasi. Slogan. Frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan yang menggunakan slogan untuk menyampaikan suatu maksud atau pesan tertentu kepada para pegawainya. Slogan pada beberapa perusahaan juga membantu perusahaan dikenal di kalangan publik dari slogan yang melekat pada perusahaan mereka. Seperti halnya yang berbunyi think different, mengajarkan kita untuk selalu berpikir out of the box dan kreatif. Apple sendiri berhasil mengaplikasikan nilai yang diusungnya tersebut dengan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki produk yang beda dari yang lain. Dari Apple dapat diambil pelajaran bahwa dalam hidup kita harus selalu berpikir kreatif untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Ya, selanjutnya ada seremoni. Seremoni atau biasa disebut seremoni yaitu aktivitas yang dilakukan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk menguntungkan para hadirinnya. Hal ini dilakukan dengan dasar memberikan contoh dramatis dari nilai-nilai perusahaan. Seremoni momen istimewa yang memperkuat pencapaian nilai-nilai, meningkatkan sebuah ikatan karena mereka berbagi peristiwa penting. Contoh halnya yang paling sederhana dari hal ini yaitu perusahaan pesawat membuat edisi khusus karena menjadi maskapai resmi dari suatu klub sepak bola atau klub olahraga lainnya. Bisa di next. Lingkungan dan budaya. Pengaruh besar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal. Budaya di sini bermacam-macam adanya di seluruh organisasi. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya organisasi dalam industri seringkali menunjukkan karakteristik yang serupa dan hampir sama. Budaya internal harus mewujudkan segala sesuatu untuk mencapai kesuksesan dalam lingkungan usaha. Bisa di next. Budaya adaptif. Budaya perusahaan yang adaptif memiliki nilai-nilai dan perilaku yang berbeda dengan perusahaan yang tidak adaptif atau non-adaptif. Dalam budaya adaptif, manajer peduli akan pelanggan dan orang internal serta proses ke arah yang mempunyai nilai manfaat bagi perusahaan. Sedangkan dalam budaya perusahaan yang tidak adiktif atau non-adaptif, manajer akan memikirkan dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dianutnya cenderung tidak mau mengambil resiko serta perubahan. Oleh karena itu, budaya yang kuat saja tidaklah cukup.
karena budaya organisasi yang tidak sehat dapat mendorong organisasi ke arah yang tidak sehat. Begitupun sebaliknya, budaya organisasi yang sehat dapat mendorong organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Kemudian, adapun jenis-jenis budaya yang terjadi di organisasi. Yang pertama, ada budaya pencapaian. Budaya pencapaian atau achievement culture cocok untuk organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua, ada budaya keterlibatan. Menekankan fokus internalnya terhadap keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Kemudian yang terakhir, ada budaya konsistensi. Menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan agar tetap stabil. Ya, selanjutnya ada membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Lingkungan organisasi terdiri atas semua elemen yang ada di luar batas-batas organisasi yang memiliki untuk mempengaruhi organisasi. Peristiwa di lingkungan eksternal dianggap sebagai pengaruh yang penting terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Organisasi juga memiliki sebuah elemen yang penting dalam membantu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah budaya. Ya, bisa lanjut. Sifat dasar seorang manajer. Apakah yang telah kita pelajari? Lingkungan organisasi terdiri atas semua elemen yang ada di luar batas-batas organisasi yang memiliki untuk memengaruhi organisasi. Peristiwa lingkungan eksternal dianggap sebagai pengaruh yang penting terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Organisasi juga memiliki sebuah elemen yang penting dalam membantu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah budaya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan.